Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita tidak henti-hentinya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang diberikan kepada kita di dalam kehidupan dunia ini. Sangat banyak pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan setiap dari kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mulai dari dalam perut ibu kita. Setelah itu kita keluar ke dunia ini, tidak ada yang kita tahu. Tidak ada yang berpakaian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita seluruh yang kita butuhkan di atas muka bumi ini. Tentunya semua ini diberikan kepada kita bukan untuk kita hanya sekedar menggunakan untuk main-main atau bersenda gurau dengan semua pemberian ini. Semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini ada hikmahnya. Bahkan kita keluar di dunia ini ada hikmah besar di belakangnya. Di antaranya adalah kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia, kita semua termasuk di dalamnya, kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat terbesar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk beribadah selalu kepadanya, menghambakan diri kepadanya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita akan kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak kebaikan, banyak ganjaran yang kita harapkan di belakangnya, dan pada ujungnya yang sangat kita harapkan adalah kedekatan dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semua ini tidak bisa kita dapatkan dengan hayalan, dengan hanya sekedar berangan-angan. Kita akan dapatkan kalau kita berusaha dan bersungguh-sungguh untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan ini, alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran tafsir dan kita akan masuk di dalam tafsir surat Al-Fatihah. Dalam tafsir Al-Quran surat Al-Fatihah, kita pilih sebagaimana yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, untuk mendengarkan dan memahami surat Al-Fatihah ini, kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Karena bahasa beliau yang mudah dipahami dan apa yang beliau sebutkan di tafsir surah Al-Fatihah ini adalah
ringkasan dari banyak buku-buku tafsir yang belum langsung bahasakan kepada kita, yang insya Allah mudah kita untuk memahaminya, karena beliau akan menjelaskan surat Al-Fatihah dari ayat dan huruf-hurufnya ya yang ada di dalamnya secara rinci. Insya Allah kita akan menjumpai nanti bagaimana beliau menyebutkan dan menjelaskan kandungan dari kalimat-kalimat yang ada dalam surat Al-Fatihah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, tafsiru suratil Fatihah. Tafsir surat Al-Fatihah. Kata beliau, suratul Bismillahirrahmanirrahim, suratul Fatihah summiyat bidzalika li'annahu iftatahat bihal Qur'an Karim. Li'annahu iftataha bihal Qur'anul Karim. Wa qad qila innaha awwalu suratin nazalat kamilatan. Tafsir surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dinamakan dengan surat Al-Fatihah karena dia yang membuka ayat-ayat atau surat di dalam Al-Quran. Ketika kita buka mushaf Al-Quran, maka yang paling pertama kita jumpai adalah surat Al-Fatihah. Makanya dibilang surat pembuka. Dikatakan dia surat pembuka Al-Quran. Dinamakan surat pembuka Al-Quran. Dan dikatakan juga dinamakan surat Al-Fatihah surat pembuka. Beliau katakan wa qad qila innaha awwalu suratin nazalat kamilatan. Ada juga dikatakan dia dinamakan dengan surat Al-Fatihah karena dia adalah surat yang pertama sekali turun secara sempurna, secara utuh. Ini surat Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah ini juga memiliki nama-nama lain yang disebutkan dalam hadits Nabi SAW ataupun di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah juga dinamakan dengan surat Alhamdu. Karena di dalam surat Al-Fatihah ada kata Alhamdu. Bahkan kalimat pertama ada kata Alhamdu. Makanya dia dinamakan juga dengan surat Alhamdu. Dinamakan juga dengan nama lain surat Al-Fatihah. Dinamakan juga dengan As-Solah. Karena berdasarkan hadits qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala katakan qassamtus sholata baini wa baina abdi kismaini. Saya membagi as-sholah antaraku dan antara hambaku menjadi dua bagian. As-sholah di sini maksudnya Al-Fatihah. As-sholah di sini adalah Al-Fatihah. Dia dinamakan juga dengan Ar-Ruqyah. Surat Al-Fatihah ini juga dinamakan dengan surat Ar-Ruqyah. Karena pernah suatu ketika terjadi di suatu perjalanan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kepala suku yang digigit ular, tersengat dengan racun bisa ular. Maka para sahabat meruqyahnya membaca surat Al-Fatihah kepada orang itu dan sembuh. Seakan-akan tidak ada sakit sebelumnya. Ketika mereka kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi kepada mereka, annaha ruqyah. Itu adalah surat Ruqyah. Jadi Nabi SAW menamakan surah Al-Fatihah dengan surat Ar-Ruqyah. Ini
di antara namanya. Di antara namanya. Juga disebutkan surah Al-Fatihah ini dengan Ummul Quran. Ini juga akan disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, hadhihi suratu qala al-ulama'u innaha tashtamilu ala mujmali ma'anil Quran. Surat ini mencakup atas keumuman makna kandungan Al-Quran. Semua isi Al-Quran kembali ke surah Al-Fatihah. Kembali ke surat Al-Fatihah. Fit Tauhid, di dalam surah Al-Fatihah ada pembahasan Tauhid. Ada pembahasan Tauhid. Bagaimana seorang itu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang membaca alhamdulillahi rabbil alamin, ini adalah pengakuan terhadap tauhid rububiyah. Segala puji bagi Allah. Rob artinya nanti juga akan lewat bersama kita. Ini untuk penggambaran dulu bagaimana surah Al-Fatihah ini mengandung tauhid. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala langsung katakan, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, penguasa, pengatur, pemberi rezeki, pencipta yang menghidupkan, yang mematikan alam semesta. Ini namanya tauhid rububiyah. Kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik, pengatur, pencipta alam semesta. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, ini tauhid asma wa sifat. Bahwa Allah memiliki nama Rahman dan memiliki nama Rahim. Ini ayat kedua. Tauhid al-asma wa sifat. Ayat ketiga, iyyaka na'budu. Setelahnya Maliki Yaumiddin. Ini masih rububiyah. Di ayat ketiga, Maliki Yaumiddin, penguasa hari berbangkit. Di ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini namanya tauhid uluhiyah. Kita mengakui, meyakini bahwa hanya Allah yang disembah. Ini kandungan tauhid di dalam surat Al-Fatihah. Dan kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, Al-Quran seluruhnya untuk menjelaskan tauhid. Al-Quran seluruhnya menjelaskan tauhid. Nah, Al-Fatihah ada di dalamnya. Wal ahkam. Di dalam surah Al-Fatihah terdapat penjelasan hukum. Misalnya kita baca alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Ini sudah hukum namanya. Namanya pujian itu kita harus ucapkan kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Kita ucapkan pujian. Kita memujinya. Seperti kita memuji Allah. Dan kata alhamdulillah itu tidak pernah digunakan untuk selain Allah. Dan tidak boleh memang. Kata alhamdulillah itu tidak pernah digunakan untuk selain Allah. Dan memang tidak boleh digunakan. Kata makna alhamdulillah ini adalah pujian yang disertai dengan pengagungan dan rasa cinta. Ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Ini alhamdulillah. Di sini sudah ada hukum. Kemudian
wal jaza. Di dalam surah Al-Fatihah ada penjelasan terkait dengan jaza, balasan. Lihat di ayat yang ketiga. Maliki yaumiddin. Penguasa hari pembalasan. Dijelaskan tentang hari kiamat, akhirat. Wa turki bani Adam. Di dalam surah Al-Fatihah terdapat penjelasan bagaimana jalan yang ditempuh oleh anak cucu Adam. Di penutup, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebelumnya kita minta, kan di surah Al-Fatihah 3 golongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ini namanya turuk. Jalan yang harus kita tempuh di atas dunia ini. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan apa itu? Allah jelaskan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka. Diterangkan di ayat yang lain. Yang diberi nikmat itu adalah minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, para siddiq, wasyuhada, para syuhada, orang-orang yang mati syahid untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, wassolihin, dan orang-orang soleh. Inilah yang disebut an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Yaitu jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan para syuhada, dan jalan orang-orang soleh. Yang mana Allah tutup ayat yang ini dengan firman-Nya, ya, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah teman terbaik yang kita ikuti. Kalau kita ikut Nabi, itu adalah panutan yang terbaik. Ikut Siddiq seperti Abu Bakar, itu adalah panutan terbaik. Ikut syuhada, orang-orang yang mati syahid karena membela agama Allah, itu adalah yang terbaik. Demikian pula orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Ini yang kita minta. Kemudian kita katakan, ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Nabi ditanya, siapa mereka? Al-Yahud? Ahumul Yahud? Apakah mereka orang Yahudi? Orang-orang yang dimurkai itu? Kata Nabi SAW, paman, siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan mereka? Waladolin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat. Iya, tidak yang dimurkai, tidak pula yang sesat. Ini namanya terdapat penjelasan turuk. Bagaimana kita harus berjalan di atas muka bumi ini? Kita harus mengikuti jalan yang orang-orang yang diberi nikmat. Dan harus menjauhi jalan orang-orang yang dimurkai lagi sesat. Ini sempurna. Al-Quran, inilah kandungannya. Seluruhnya. Dari ayat surat pertama Al-Fatihah sampai surat An-Nas, surat ke-114. Setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas, semuanya menjelaskan tadi itu. Tauhid, seputar hukum, balasan, dan bagaimana yang harus kita tempuh di atas kehidupan dunia. 4 ini. Di Al-Fatihah ada. Makanya yang disebut Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran. Induknya Al-Quran. Al-Fatihah ini disebut dengan induknya Al-Quran. Kenapa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, walidzalika summiyat Ummul Quran. Oleh karena itu Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Quran. Kenapa? Belum sebutkan setelahnya, wal marji'u li syai'i yusamma umman. Tempat kembalinya segala sesuatu itu dinamakan Seorang anak, bagaimanapun banyaknya anak
kita pasti akan kembali ke ibunya. Pasti akan kembali ke ibunya. Ini yang disebutkan. Kenapa Al-Fatihah dinamakan apa? Ummul Quran. Kan dia adalah kembalinya seluruh makna yang ada di dalam Al-Quran. Ini sempurnanya dan utamanya surat Al-Fatihah. Bahkan dia memiliki keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa dia adalah a'dhamu suratin fil Quran. Surat yang paling agung yang ada dalam Al-Quran. Pernah sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari Abu Sa'id Al-Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah bercerita satu kejadian yang beliau alami. Kuntu usolli fada'ani Rasulullah SAW. Saya pernah suatu ketika sholat, maka Rasulullah SAW memanggilku. Falam ajibhu hatta shollaitu. Saya tidak jawab sampai saya selesai sholat. Fa'ataituhu faqala. Maka saya pun mendatanginya, maksudnya setelah sholat. Dan Nabi bertanya kepadanya, ma mana'aka an ta'tiyani? Kenapa kamu tidak datang saat saya panggil? Ia belum jawab, belum bilang, saya sedang sholat tadi. Sehingga selesai baru bisa. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, la u'allimannak a'adhamu suratin fil Quran. Saya akan mengajarkan kepada kamu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Surat yang paling agung dalam Al-Quran. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, mengajarkan surat yang paling agung dalam Al-Quran. Kata Nabi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu surat Alhamdu. Itu juga salah satu namanya. Dan ada kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hiya sab'ul masani. Dia adalah 7 yang berulang. Surah Al-Fatihah ayatnya kalau kita hitung 7. Itu berulang di seluruh Al-Quran kandungannya. Di seluruh Al-Quran kandungannya. Wal Qur'anul Azim alladhi utitu. Dan itu adalah bacaan yang sangat agung yang saya pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di riwayat-riwayat yang lain. Bahkan Nabi SAW dalam hadits dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, demikian pula dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, haditsnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Nabi SAW menjelaskan keutamaan, kelebihan surat Al-Fatihah. Kata beliau, ma anzalallahu fit Taurah wala fil Injil mitlu ummil Quran. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan, tidak dalam Taurat, tidak pula dalam Injil, yang semisal dengan Ummul Quran. Tidak ada yang semisal dengan Al-Fatihah. Belum pernah ada yang semisal dengannya di Taurat, belum pernah juga ada yang semisal dengannya di Injil. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam.
Ini keutamaan surat Al-Fatihah. Ini adalah kelebihan dan keutamaan surat Al-Fatihah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan kelebihan surat ini, wa hadhihi suratu laha mumayyizatun tutamayyazu biha an ghairiha. Surat ini, yaitu surah Al-Fatihah, memiliki kelebihan yang dia dibedakan dengan selainnya, dengan surat-surat yang lain dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran, dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Minha, diantaranya, kata beliau, annaha rukunun fis sholawat. Ini surat rukun di dalam solat. Tidak ada solat kalau tidak ada Al-Fatihahnya. Kata Nabi SAW dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, la solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Surat yang lain kalau kita tidak baca dalam solat tidak ada masalah. Kita tidak baca surat setelah Al-Fatihah di dalam solat, tidak ada masalah. Bahkan hukumnya sunnah. Itu pun di 2 rakaat pertama. Adapun di rakaat berikutnya, tidak sunnah baca surat setelah Al-Fatihah. Tapi Al-Fatihah itu rukun, harus ada di setiap rakaat. Harus ada di setiap rakaat. Bahkan disebutkan dalam hadits dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat yang tidak ada surah Al-Fatihahnya, di samping dia tidak ada salat, bahkan datang dalam takbir lain, itu adalah tidak sempurna. Tidak sempurna. Bisa batal kalau tidak ada Al-Fatihahnya. Bahkan pernah Nabi SAW sholat subuh. Para sahabat ikut baca di belakang beliau. Ikut baca. Nabi baca, imam. Para sahabat juga ikut baca. Maka Nabi SAW setelah sholat bertanya kepada para sahabat, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Sepertinya kalian baca di belakang imam. Kata para sahabat, iya, kami baca. Karena ada suaranya didengar. Apa kata Nabi SAW? La taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Jangan kalian lakukan kecuali Al-Fatihah. Pada dasarnya kalau dibacakan Al-Quran, tidak boleh kita berbicara. Harus kita diam. Itu kewajiban itu. Karena diperintahkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibaca Al-Quran, maka dengarkanlah dan diam. Ini perintah, kewajiban. Tapi Al-Fatihah diizinkan untuk tetap dibaca walaupun imam lagi baca. Misalnya kalau kita sholat seperti tadi maghrib, imam baca. Setelah Al-Fatihah, imam baca surat yang lain. Seharusnya yang wajib bagi kita adalah mendengar. Tapi surat Al-Fatihah kata Nabi, jangan kamu lakukan kecuali Al-Fatihah. Memang ada hadits yang dhaif yang disebutkan dari Jabir bin Abdullah, paling terkenalnya, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan selainnya, bahwa Nabi SAW bersabda, man kana lahu imam, fakiraatul imam lahu kiro'ah. Siapa yang sholat ada imamnya, maka bacaan imam itu adalah bacaannya makmum. Artinya tidak perlu baca. Cuma ini adalah hadis dhaif. Didhaifkan oleh
banyak sekali dari ulama fikih. Banyak sekali dari ulama fikih madhab yang mendoibkannya. Juga kalau seandainya sahih, ini bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Hadis Ubadah bin Samit riwayat Bukhari Muslim. Tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Juga tadi kisah para sahabat baca juga di belakang Nabi SAW mengikuti. Nabi katakan, jangan lakukan kecuali Al-Fatihah saja. Maka di sini menunjukkan semuanya bahwa Al-Fatihah ini adalah rukun dalam sholat. Rukun di dalam sholat. Yang kata beliau rahimahullah, allati hiya afdalu arkanil Islam ba'da syahadatain. Yang mana sholat adalah merupakan rukun Islam yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Apa syarat sahnya? Apa rukunnya yang membuat dia jadi sholat yang sah? Baca Al-Fatihah. Ini menunjukkan pentingnya surat yang pendek ini. Dia 7 ayat. Surah Al-Fatihah ini 7 ayat. Isinya 7 ayat. Jumlah kata yang disebutkan di dalam surat ini adalah sebanyak 25 kata, kosakata yang dipakai. 25 kata dan jumlah hurufnya adalah sekitar 113 huruf. Di pekan lalu kita sudah sebutkan satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran itu bernilai 10 kebaikan. Berarti kalau kita baca surah Al-Fatihah itu ada sekitar, ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir, itu sekitar huruf yang disebutkan di dalamnya adalah yang berdasarkan apa yang beliau hitung adalah ya sebanyak tadi kata yang dipakai 25, hurufnya 113 huruf. Jadi 113 kalau kita baca Al-Fatihah, dan pasti kita baca di setiap sholat 5 waktu. Jadi ini 113 dikali 10. Dikali 10, kemudian anggaplah kita hanya baca dalam sholat. Ya kali 5. Itu kalau di rakaat pertama saja. Sementara dalam sholat, itu kan ada yang 4 rakaat, berarti 4 kali kita baca. Ada yang 3, berarti 3 kali. Ada yang 2. Berarti pahalanya itu sangat banyak. Kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tahu keutamaannya. Dan tahu keutamaannya. Ini kelebihan surat Al-Fatihah. Dia adalah rukun dari solat 5 waktu. Fala sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Maka tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini kata beliau, hadisnya tadi kita sudah baca. Wa minha annaha ruqyah. Di antaranya juga surah Al-Fatihah ini adalah surat ruqyah. Kalau antum bertanya, kalau kita mau meruqyah, apa yang kita baca? Al-Fatihah. Ini adalah surat ruqyah. Ini adalah surat ruqyah. Idza quri'a biha 'alal marid syufiya biidnillah. Kalau surat ini dibaca kepada orang yang sakit, maka akan sembuh biidnillah. Tentunya kalau kita harapkan dengan baca ini adalah sebab orang yang sakit di antara kita sembuh. Iya.
Dia akan sembuh biidznillah. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lilladzi qara'a 'alal ladzi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada yang membacakan surah Al-Fatihah kepada orang yang sengat waktu itu, fa buri'a, maka dia disembuhkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudrika annaha ruqyah. Tahukah kamu itu surah Al-Fatihah adalah ruqyah. Surah Al-Fatihah adalah ruqyah. Tapi sebagai penutup, beliau ingatkan apa yang terjadi di masa kita sekarang ini, yaitu salah menggunakan surat Al-Fatihah. Kata beliau rahimahullah, wa qad ibtada'a ba'dun nas al-yaum fi hadhihi surah bid'ah. Telah diada-adakan oleh sebagian orang, bukan semua orang. Telah diada-adakan oleh sebagian orang pada hari kita ini. Ini padahal belum hidup di Riyadh, di Arab. Tapi belum melihat kenyataan, ya, bahwa sudah ada orang-orang yang membuat perkara baru terkait dengan surah Al-Fatihah. Belum contohkan sebentar, fasoru yahtimuna biha doa. Mereka menggunakan surah Al-Fatihah sebagai penutup doa. Jadi mereka doa terus doa sampai akhir Al-Fatihah sebagai penutup doa. Ini tidak ada tuntunannya. Ini adalah perkara yang diada-adakan. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ini surat utama, betul. Tapi Nabi tidak menutup dengan surah Al-Fatihah kalau belum berdoa. Kata beliau rahimahullah, wa yabtadi'una bihal khutab. Bahkan di antara kesalahannya, mereka memulai dengan surah Al-Fatihah khutbah. Jadi kalau ada mereka yang mau khutbah, dia baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin sampai akhir. Padahal kalau mau khutbah sudah ada yang diajar oleh Nabi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ini lebih bagus. Nabi ajarkan. Bukan surat Al-Fatihah. Wa yaqra'unaha inda ba'dil munasabat. Ini banyak di masyarakat. Mereka membacanya ya di sebagian perayaan-perayaan. Di sebagian perayaan-perayaan baca surah Al-Fatihah. Wa hadza ghalatun. Ini adalah keliru. Surah Al-Fatihah tidak dipakai untuk itu. Nabi SAW tidak membacanya untuk itu. Makanya kurang pengagungan terhadap Al-Fatihah. Padahal ini surat yang sangat utama. Iya, ini adalah surat yang sangat utama. Kata beliau, wahada golatun, ini salah, ini keliru. Tajiduhu matalan idza da'a. Kamu jumpai misalnya kalau dia berdoa, summa da'a qala liman haulah. Kemudian kalau dia sudah mulai berdoa, dia akan berkata kepada orang sekitarnya, Al-Fatihah. Kita jumpai ini atau hanya di tempatnya Syekh dia jumpai? Kalau di kita jumpai juga. Yakni iqra'ul Fatihah. Maksudnya kalau dia bilang Al-Fatihah, maksudnya baca Al-Fatihah. Semua langsung baca. Wa ba'dun nas yabtadi'una biha fi khutubihi aw fi ahwalihi wa hadha aidon golat. Sebagian orang memulai dengannya di ceramah-ceramahnya atau di sebagian keadaannya. Setiap dia memulai sesuatu, Al-Fatihah. Setiap dia memulai sesuatu, wa hadha aidon golat. Ini juga salah. Ini juga keliru. Li'annal ibadat mabanaha ala tauqif wal ittiba. Karena ibadah pondasinya adalah tauqif. Kita harus berdiri di atas dalil dan ikut Nabi SAW. Nabi tahu keutamaannya. Tapi apakah Nabi baca Al-Fatihah?
di awal doanya atau di akhir doanya? Apakah pernah didengar belum bilang Al-Fatihah? Apalagi mau dikirimkan kepada orang mati. Iya. Kalau ada yang bersedekah, kita kirimkan Al-Fatihah untuknya. Itu tidak sampai. Kenapa tidak sampai? Karena Nabi tidak pernah mengirimkan Al-Fatihah untuk orang yang meninggal. Dari istri belum paling dia cintai. Anak-anak belum. Tidak ada yang dikirimkan Al-Fatihah. Makanya ini apa yang disinggung oleh beliau sebelum kita masuk di pembahasan Al-Fatihah. Ini adalah hal yang penting untuk diingatkan karena banyaknya orang yang melakukannya. Selesai. Bertanya? Habis waktu? Hah? Habis waktu kan? Oh iya, baik. Iya, kita cukupkan. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita ambil di malam hari ini dan manfaatnya. Dan kita lanjutkan insya Allah di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.